2026 Fang Yuan muncul. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Peri Ziwei mengendalikan formasi jalur kebijaksanaan, cahaya ungu berkelap-kelip di dalamnya tanpa menyebar. Di dalam formasi, selain Bai Ningbing, Hei Loulan, dan Ying Wuxie, ada Peri Miao Yin dan Nyonya Kelinci Putih, serta beberapa dewa Gu lainnya. Setelah perang takdir, semua dewa Gu ini ditinggalkan di luar oleh Fang Yuan. Peri Ziwei dan yang lainnya bekerja sama dengan kelompok Bing Sai Chuan, menangkap semua orang ini. Saat cahaya ungu memudar, formasi berhenti bekerja, ekspresi Peri Miao Yin tidak pasti sementara Nyonya Kelinci Putih memiliki kemarahan di matanya, mereka berdua tidak dapat bergerak. Apakah kamu tidak menyerah? Ying Wuxie tertawa dingin. Kamu pengkhianat. Nyonya Kelinci Putih berteriak dengan marah. Bai Ningbing juga datang dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Saya sarankan kamu untuk mempertimbangkan kembali. Bagaimanapun juga, kamu baru saja kehilangan nilai terbesarmu. Peri Miao Yin mendengar ini, dia menjadi lebih tidak yakin. Pada saat ini, Peri Ziwei menyimpan formasi saat dia berdiri. Dia sangat lemah sekarang setelah menggunakan kekuatan penuhnya untuk melakukan pengurangan, biayanya tinggi. Namun kegembiraan tampak jelas di wajahnya. Sepertinya dia berhasil. Bing Sai Chuan menunggu di luar formasi, dia tersenyum saat melihat ini. Hei Loulan berjalan menuju Bing Sai Chuan dari posisi Peri Ziwei, berhenti di belakangnya. Peri Ziwei tersenyum tipis, kita punya cukup petunjuk, kita berhasil. Aku sudah menyimpulkan lokasi Fang Yuan, coba tebak di mana iblis licik ini bersembunyi. Bing Sai Chuan mengerutkan kening, pertanyaanmu itu sendiri merupakan petunjuk yang jelas. Jangan bilang padaku bahwa bajingan Fang Yuan ini bersembunyi di pengadilan surgawi. Peri Ziwei mengangguk, menurut kesimpulanku, dia memang ada di pengadilan surgawi sekarang. Para dewa mendengar ini dan menunjukkan berbagai ekspresi. Ying Wuxie menggertakkan giginya, dia memang licik. Kepergiannya dari pengadilan surgawi sebelumnya hanyalah kedok, dia pasti bersembunyi di pengadilan surgawi selama ini. Patua Zheng Yuan mendesah, tidak heran kita tidak dapat menemukan tubuh utamanya. Bai Ningbing tertawa keras, memuji, menyenangkan. Ini benar-benar sikap Fang Yuan. Bing Sai Chuan mengerutkan kening, tapi bagaimana mungkin dia bisa bersembunyi sampai sekarang tanpa terdeteksi oleh Dewa Gu pengadilan surgawi. Mata Peri Ziwei berkedip dengan cahaya terang, aku hanya bisa menyimpulkan bahwa dia sekarang berada di pengadilan surgawi, dia mungkin tidak berada di sana sepanjang waktu. Namun dalam hal kemampuan, iblis ini tidak terduga. Pertumbuhannya terlalu cepat, setiap kali dia bertarung, musuh-musuhnya akan melihat pertumbuhan kekuatannya yang eksplosif. Bing Sai Chuan mewakili Dewa Matahari Raksasa, mereka peduli dengan manfaat surga panjang umur dataran utara. Lebih jauh lagi, mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menyimpulkan lokasi Fang Yuan, memberitahu pengadilan surgawi tentang hal itu merupakan kerugian yang cukup besar bagi mereka. Patua Zheng Yuan mengingatkan, tidak peduli apa, kita perlu memberitahu tuan kita tentang informasi penting ini. Peri Ziwei menjawab, saya telah melaporkannya kepada tuan ketika saya menyimpan formasi itu. Pengadilan surgawi, pertarungan sengit meletus, ledakan, Nyonya Abu Dingin menghindar dengan kecepatan tinggi, menghindari ledakan jurus pembunuh. Dia adalah penyamaran jiwa hantu, dia baru saja menerima informasi Peri Ziwei, dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Fang Yuan sekarang ada di pengadilan surgawi. Tentu saja, saya sudah tahu tentang itu sejak lama. Kenangan muncul di benak jiwa hantu mengenai peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Para Dewa Gu dipanggil untuk berkumpul di Istana Naga, Wu Shui menggunakan alasan bahwa mereka akan membahas masalah tentang menyerang leluhur Laut Qi. Namun di tengah-tengah pertemuan, Wu Shui tiba-tiba mengambil tindakan. Istana Naga meraung, penguasa serigala surgawi malam terkejut, dia terkena jurus pembunuh asap cahaya yang menerawang dan berhasil dilumpuhkan tanpa perlawanan. Semuanya, jangan panik, orang ini adalah mata-mata di aliansi kita, dia adalah informan pengadilan surgawi. Wu Shui menenangkan para dewa sambil mengeluarkan bukti. Melihat bukti konkret, para dewa terkejut dan marah, mereka ingin Night Wolf Grotto Heaven membayar harga atas pengkhianatan ini. Wu Shui menggelengkan kepalanya, kita benar-benar perlu menghukum penguasa serigala surgawi malam, tetapi masalah yang mendesak bukanlah ini. Kita perlu melihat gambaran besarnya. Pemimpin suku Gu mengerutkan kening, pemimpin aliansi.
Karena pengkhianat penguasa serigala surgawi malam ini, rencana kita untuk menyerang telah terungkap. Jika kita terus melakukannya, kita tidak akan lagi menyerang musuh kita secara tiba-tiba. Wu Shuai tersenyum muram, ada informasi penting yang belum kuberitahukan kepadamu. Leluhur Laut Qi tidak berada di Laut Timur sekarang, dia telah pergi ke pengadilan surgawi benua tengah beberapa hari yang lalu. Ini berita bagus. Banyak Dewa Gu yang mendengar ini dan bersorak gembira. Namun, ekspresi Raja Dewa Kristal Es tampak muram, apa bagusnya ini? Alasan kita menyerang leluhur Laut Qi adalah karena kemampuannya untuk menyingkirkan buah panen Qi bagi orang lain. Sekarang dia tidak ada, apa gunanya kita menyerang? Para Dewa Gu yang bersorak menjadi tercengang, setelah menyadari situasinya, suasana di Istana Naga menjadi jauh lebih muram. Jangan khawatir, semuanya. Wu Shuai berbicara saat tatapan semua orang tertuju padanya. Dia melanjutkan, cukup mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Karena leluhur Laut Qi telah pergi ke pengadilan surgawi benua tengah, kita juga akan menuju ke pengadilan surgawi dan membunuh leluhur Laut Qi yang ada di sana. Petik 2. Apa ini? Para Dewa Gu di istana ragu-ragu. Tidak mudah untuk menyerang pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi adalah kekuatan manusia nomor 1 di dunia, meskipun kalah dalam perang takdir, kita tidak mungkin mengalahkannya. Banyak Dewa Gu ingin menyerah. Namun Wu Shuai mendengus dingin, dasar bodoh. Dia memarahi mereka di depan umum, suara keras di istana menjadi sunyi, semua Dewa Gu tidak berani berbicara lagi. Mengapa kalian tidak memikirkan alasan mengapa pengadilan surgawi mengundang leluhur Laut Qi untuk mengunjungi mereka secara diam-diam? Wu Shuai sengaja bertanya dengan ekspresi kaku. Xiao Hejian, yang bereaksi cepat, langsung berkata, apakah ini berarti pengadilan surgawi juga memiliki masalah buah panen Qi? Wu Shuai terkekeh, surga gua kalian punya masalah buah panen Qi. Pengadilan surgawi juga merupakan surga gua yang terletak di surga putih, mengapa mereka tidak punya masalah yang sama? Setelah mendengar ini, para dewa langsung menyadari. Ini sebenarnya hanya mentalitas mereka sendiri. Dalam pikiran mereka, pengadilan surgawi adalah organisasi tertinggi. Meskipun kalah dalam perang takdir, mereka tetap menunjukkan kekuatan dan fondasi yang mengerikan. Mereka hanya kalah karena musuh seperti Fang Yuan dan Red Lotus Demon Venerable. Dari sudut pandang Gu Immortals manusia varian, ini bukanlah kekalahan yang tidak masuk akal, itu tidak melemahkan kekuatan pengadilan surgawi yang mengerikan. Dan karena ini, Gu Immortals manusia varian secara tidak sadar berpikir bahwa bahkan jika pengadilan surgawi memiliki masalah buah panen Qi, mereka dapat menyelesaikannya sendiri. Lagi pula, pengadilan surgawi diciptakan oleh Primordial Origin Immortal Venerable, yang menjadi terhormat melalui jalur Qi. Pemimpin aliansi Tuan itu bijaksana. Raja Abadi Kristal Es menepuk dahinya, pengadilan surgawi mengundang leluhur Laut Qi untuk menyelesaikan ancaman mereka terhadap buah panen Qi. Karena meskipun mereka memiliki warisan jalur Qi, mereka tidak memiliki Gu Abadi jalur Qi. Juga, mengapa pengadilan surgawi memilih untuk bersekutu dengan leluhur Laut Qi? Selain ingin melawan kita, mereka juga ingin meringankan masalah mereka sendiri. Petik 2. Tepat sekali. Wu Shuai menatap Raja Abadi Kristal Es dengan ekspresi memuji, kalian tidak terlalu bodoh. Pengadilan surgawi sedang dalam kondisi terlemahnya sekarang, sementara leluhur Laut Qi telah pergi untuk menyelesaikan masalah buah panen Qi. Selama kita menyerang mereka selama periode ini, hasilnya akan mengejutkan ketika kita menangkap mereka tanpa penjagaan. Jika kita menyerang pengadilan surgawi sebelum leluhur Laut Qi mulai mengolah buah panen Qi, kita akan menyerang buah panen Qi dan memaksa mereka untuk bertahan. Dengan cara ini, kita akan memegang inisiatif dan dapat mundur atau maju sesuka hati. Petik 2. Jika leluhur Laut Qi menggunakan jurus pamungkasnya untuk melenyapkan buah panen Qi saat kita menyerang pengadilan surgawi, itu akan lebih baik. Kita dapat mengganggunya dengan kekuatan penuh kita dan menyebabkan jurus pamungkas leluhur Laut Qi gagal dan mengalami serangan balik. Jika kita bekerja lebih keras, kita mungkin dapat membunuhnya di tempat. Wu Shuai berkata dengan tenang. Tetapi bagaimana jika leluhur Laut Qi telah menyingkirkan buah panen Qi pada saat kita menyerang pengadilan surgawi? Seorang Dewa Gu bertanya dengan hati-hati. Wu Shuai mendengus dingin, fondasi pengadilan surgawi terlalu dalam, buah panen Qi mereka juga sangat luar biasa, jika leluhur Laut Qi berusaha keras untuk menyingkirkannya, kondisinya sendiri pasti akan menurun. Tentu saja, ini hanyalah skenario terburuk, tetapi kita berada dalam situasi yang mendesak sejak awal,
kita perlu mengambil risiko untuk harapan apapun. Selain ini, apakah Anda punya ide lain? Menghadapi pertanyaan Wu Shuai, semua orang terdiam. Dalam situasi ini, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Wu Shuai dan menyerang pengadilan surgawi. Tetapi, banyak Dewa Gu masih ragu-ragu, termasuk wakil pemimpin aliansi mereka, Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian. Atau mungkin, kita dapat mencoba bereksperimen dan menemukan cara untuk menyingkirkan buah panen Qi. Seorang Dewa Gu bertanya dengan lembut. Ekspresi Wu Shuai sedikit tenggelam, dia memarahi dalam benaknya, para Dewa Gu manusia varian ini telah menjadi pengecut terlalu lama, mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko. Tetapi Wu Shuai meramalkan ini sebelumnya, dia mulai tertawa. Mengapa pemimpin aliansi tertawa? Pemimpin suku Gu bertanya. Wu Shuai menghentikan tawanya saat dia berkata, sebenarnya, aku juga khawatir membawa kalian orang-orang bodoh untuk menyerang pengadilan surgawi. Tapi aku telah mengundang bala bantuan yang kuat untuk membantu kita, karena dia, aku mengetahui tentang pengkhianatan Tuan Serigala Surgawi Malam. Oh, siapa? Para abadi itu penasaran. Tatapan mata Nyonya Abu dingin berkedip, seolah menebak. Pada saat ini, dari belakang Wu Shuai, seorang abadi Gu berjalan keluar. Dia mengenakan jubah putih, rambut hitamnya menjulur ke pinggangnya, dia memiliki wajah yang tak tertandingi dengan kecemerlangan ilahi, cahaya dingin mengalir keluar dari matanya yang seperti jurang. Ah, Fang Yuan, itu dia, itu benar-benar dia. Pupil mata para abadi itu menyusut saat ekspresi mereka berubah, mereka semua terkejut. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan berbicara perlahan dengan nada dingin, pengadilan surgawi telah bertindak terlalu jauh, sekarang setelah kekuatanku pulih, aku akan menyerang mereka. Tanpa Dukelong, siapa yang bisa menghentikanku? Suaranya bergema di istana, tak seorang pun berani membantahnya. Ice Crystal Immortal Monarch dan yang lainnya memiliki jantung yang berdebar-debar, dengan monster seperti Fang Yuan yang memimpin mereka memperoleh dorongan moral dan kepercayaan diri yang besar. Fang Yuan adalah seseorang yang telah mengalahkan pengadilan surgawi, kekuatan tempurnya terlihat jelas di seluruh dunia. Tidak dapat disangkal, dia adalah iblis nomor satu di dunia saat ini. Raungan naga jahat mengguncang langit dan bumi, menimbulkan badai dan awan. Tubuhnya yang seperti pegunungan bergerak di depan, diikuti oleh para dewa dari aliansi dua surga, dan akhirnya, istana naga di ujung. Dinding, Qi Purba, ini adalah metode yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi asal Purba. Metode itu muncul sekali lagi ketika pengadilan surgawi diserang, tetapi tidak dapat menghentikan kemajuan di Zhangsheng. 5 wilayah menjadi satu, naga jahat ini menjadi jauh lebih kuat. Selanjutnya, sejak Perang Takdir, setelah Fang Yuan menghancurkan dinding Qi Purba, meskipun sedikit pulih, ia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Qin Dingling mengerutkan kening, ia dengan cepat menganalisis situasi, hanya dengan dinding Qi Purba, mereka dapat mengulur waktu tetapi mereka tidak dapat menghentikan naga jahat ini. Nona Qin, apakah Anda membutuhkan saya untuk bertarung? Pada saat ini, 9 peri spiritual mentransmisikan dan bertanya. Pengadilan surgawi pernah memiliki ahli hebat jalur transformasi, Zhang Feixiong dan Flash Whip Immortal, tetapi sekarang mereka telah mati. 9 peri spiritual adalah satu-satunya ahli hebat jalur transformasi yang tersisa. Tidak, kita hanya selangkah lagi untuk menaklukkan King Chou, teruslah menyempurnakan Gu kebencian. Qin Dingling mentransmisikan sebelum berteriak, Sabi 95, Ruandan, apakah kau belum akan bertarung? Mendengar auman harimau dan teriakan bangau secara bersamaan, 2 binatang buas kuno yang legendaris muncul di depan di Zhangsheng. Ketiga binatang buas kuno yang legendaris itu bertarung dengan sengit, menyebabkan seluruh tempat bergemuruh. Setelah beberapa ronde, Ruandan dan Sabi 95 mulai mundur. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan, hanya dengan perkelahian fisik, mereka bukan tandingan di Zhangsheng. Karena itu, mereka mulai menggunakan gerakan pembunuh. Seketika, cahaya abu-abu melesat keluar seperti bilah pedang, cahaya pil meledak. Di Zhangsheng meraung, cahaya ungu emas muncul di tubuhnya, menghalangi semua gerakan pembunuh yang menyerang. Selanjutnya, cahaya keemasan memudar. Kumis di Zhangsheng tumbuh dengan cepat, masing-masing dari mereka melesat keluar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya, keributan itu sangat besar. Menghadapi serangan ini, Sabi Ninety Five dan Ruan dan harus mundur. Naga jahat ini ternyata memiliki Gu abadi sekarang, ia dapat menggunakan jurus pamungkas.
Hati Qin Dingling mencelos, ia melihat ke Istana Naga. Di Zhang Seng adalah binatang purba yang legendaris, ia memiliki kecerdasan yang unggul dan dapat menggunakan cacing gu untuk mengaktifkan jurus pamungkas. Namun sebelum perang takdir, ia diperbudak oleh Istana Naga dan tidak punya waktu untuk mendapatkan cacing gu. Jadi, selama perang takdir, ia hanya bisa bertarung menggunakan tubuh fisiknya. Itulah sebabnya ia tidak dapat menahan lagu takdir Feng Jiuge, ia ditangani dengan sangat cepat, bahkan terhadap jurus pamungkas lainnya, ia hanya dapat menahan menggunakan tubuhnya. Namun setelah perang takdir, Wu Shui membuat pertimbangan untuk menyiapkan cacing gu bagi Di Zhang Seng. Meskipun tubuh utamanya memiliki banyak gu abadi, Fang Yuan berpindah-pindah di gurun barat, ia tidak bertemu dengan Wu Shui pada awalnya, juga, meskipun ia memiliki gu abadi, mereka tidak cocok untuk Di Zhang Seng. Namun Wu Shui sangat beruntung, ia meraih kesempatannya dan menjadi pemimpin aliansi dua surga. Dengan sumber daya yang cukup, Wu Shui mulai memperlengkapi Di Zhang Seng. Saat ini, Wu Shui dan tubuh utamanya telah mengambil alih aliansi dua surga, dengan menggunakan alasan melenyapkan buah panen Qi, ia menghancurkan beberapa gua surga dan melakukan transaksi yang kuat dengan para dewa gu dari aliansi dua surga. Di Zhang Seng akhirnya mengumpulkan cukup banyak cacing gu untuk membentuk beberapa gerakan pembunuh dasar. Di Zhang Seng menekan Ruandan dan Sabininity Five, memaksa mereka mundur saat ia menyerang maju dengan ganas. Qin Dingling berteriak saat ia terbang ke rumah gu abadi. Beberapa gu haus abadi terbang ke arah Di Zhang Seng, mereka membentuk garis pertahanan. Kemajuan Di Zhang Seng terhenti, Sabininity Five dan Ruandan juga bergabung dalam pengepungan. Akhirnya kita berhasil menghentikannya. Qin Dingling sedikit tenang, tetapi pada saat ini, dia melihat Istana Naga terbang berputar-putar, menuju buah panen Qi. Buah panen Qi pengadilan surgawi terlalu besar dan terlalu mencolok. Wu Shui terlalu ganas, dia menyerang kelemahan musuh. Ekspresi Qin Dingling berubah saat dia dengan cepat menggerakkan sebagian gu haus abadi untuk memblokir Istana Naga. Situasinya kritis, jika buah panen Qi dihancurkan, seluruh pengadilan surgawi akan menghadapi kehancuran. Cepat bangunkan orang-orang yang tertidur di kuburan abadi. Desak Zhou Xiongxin, atau kita bisa membiarkan 9 peri spiritual dan pengembara hati merah bergabung dalam pertarungan. Saran Bai Chang Sui. Qin Dingling menggertakkan giginya, memutuskan, bangunkan mereka yang ada di kuburan abadi kita. Lebih dari separuh kuburan abadi pengadilan surgawi hancur, hanya ada sejumlah kecil gu immortal yang tersisa yang tertidur di dalamnya. Namun dengan kebangkitan orang-orang ini, mereka membentuk kekuatan yang cukup untuk menangani tekanan. Garis pertahanan mereka yang genting kini menjadi stabil. Pergi dan serang buah panen Qi. Wu Shui memberi perintah kepada pasukan aliansi. Para dewa gu ini telah bubar sebelumnya, mereka seperti pasir yang berserakan, mencoba menerobos dinding Qi dan menuju buah panen Qi. Melihat ini, Qin Dingling merasa marah, dia menggertakkan giginya, dia sangat marah, aku akan menggiling tulang-tulang manusia varian ini menjadi abu, aku akan membunuh mereka semua. Dua dewa abadi dari aliansi surga tidak terlalu kuat tetapi mereka memiliki jumlah yang banyak, dan saat ini, kelemahan pengadilan surgawi adalah kurangnya tenaga kerja mereka. Jangan khawatir, ada banyak dewa abadi manusia varian tetapi mereka semua pengecut. Selama kita mengirim satu orang untuk membunuh beberapa penyerbu ini, mereka akan kehilangan moral dan tidak berani maju lebih jauh. Pangeran Feng Xian menyarankan, siapa yang bisa mengambil tugas itu? Qin Dingling bertanya dengan cepat. Wei menjawab dengan tindakannya, dia berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang keluar dari rumah dewa abadi, menuju buah panen Qi. Mati, dia terbang seperti elang besar, melepaskan gerakan pembunuh yang sangat kuat, kekuatannya tidak dapat dilawan. Ah, gerakan pembunuh apa ini? Dari dua dewa abadi manusia varian, satu terluka parah, yang lain terbunuh di tempat. Pada saat yang genting, Wei menunjukkan kekuatan pertempuran yang luar biasa, kedua belah pihak sama-sama terkejut. Bagaimanapun, dia baru saja mengalahkan dua dewa abadi manusia varian dengan tingkat kultivasi peringkat 8. Gerakan mematikan itu tampaknya berasal dari jalur yang sama sekali baru. Terlalu mengerikan. Sebelum kita dapat memahami latar belakangnya, jika aku menyerangnya, aku pasti akan terbelah menjadi dua oleh pedangnya. Mari kita tunggu Fang Yuan menyerang sebagai gantinya. Para dewa gu dari aliansi dua surga ragu-ragu, mereka berhenti bergerak maju. Sampah yang tidak berguna ini. Di kedalaman Istana Naga,
Wu Shuai mengerutkan kening dengan kemarahan yang terlihat di wajahnya. Pada saat yang genting, para Dewa Gu manusia varian ini sama sekali tidak berguna, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Tetapi Wu Shuai siap untuk ini, dia melambaikan tangannya, giliranmu untuk bertarung. 4 sosok terbang keluar dari Istana Naga, mereka adalah 4 Jenderal Naga, Zhang Yin, Nenek Rong, Yang Zihe, dan Patua Bei Feng, yang menggantikan Si Miao. Keempat Dewa Gu peringkat 8 ini diperbudak oleh Istana Naga, mereka memiliki kesetiaan mutlak dan tidak takut mati, mereka berpencar ke 4 arah yang berbeda dan maju. Meskipun Cewei kuat, dia hanya bisa menghalangi 1 orang. Lindungi aku, leluhur Laut Qi menyampaikan kepada Qin Dingling, sekarang adalah saat yang krusial, jika kita berhenti di sini, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Qin Dingling hampir ingin menggertakkan giginya hingga hancur. Ketiga Jenderal Naga itu sangat dekat dengan buah panen Qi, dia harus mengambil risiko dan memobilisasi rumah Gu abadi untuk menghalangi mereka. Pada saat yang sama, 2 Dewa Gu terbang keluar dari rumah Gu abadi untuk melawan para Jenderal Naga. Raungan, tepat ketika pengadilan surgawi berhasil memblokir 4 Jenderal Naga, di sisi Istana Naga, ia mengerahkan kekuatan untuk menghentikan Ruandan. Menggunakan kesempatan ini, Di Zhang Seng menabrak Sabi 95 saat ia menyerang ke depan, berhasil mencapai buah panen Qi. Di Zhang Seng membuka mulutnya dan menyemburkan semburan Qi hijau. Qi hijau menghancurkan formasi abadi dan mengenai buah panen Qi. Buah panen Qi bergetar hebat, ekspresi leluhur Laut Qi berubah, ia memuntahkan seteguk darah, gerakan pembunuh terhenti, ia tampaknya telah menderita serangan balik yang hebat. Oh tidak, ekspresi para abadi pengadilan surgawi berubah. Kami berhasil. Bawahan Wu Shuai mulai bersorak, moral mereka meningkat. Buah panen Qi rusak, itu melibatkan pengadilan surgawi. Tanah pengadilan surgawi retak, parit bumi muncul, Qi bumi bergemuruh, Qi surga berguncang, langit menjadi kacau saat awan yang tak terhitung jumlahnya dan hembusan angin bergejolak. Retak, retak, dinding bukaan pengadilan surgawi mulai retak, potongan-potongan besar dinding jatuh dan menciptakan lubang besar yang terhubung ke dunia luar. Bahkan perang takdir tidak memberikan kerusakan sebesar itu pada pengadilan surgawi. Munculnya buah panen Qi menciptakan kelemahan fatal di pengadilan surgawi. Mati, Cewei marah, tangan kirinya seperti bilah, tangan kanannya seperti tombak, kedua tangannya terdorong ke depan saat 2 cahaya emas perak menembus Yang Zihe. Yang Zihe mati, Wu Shuai tertawa terbahak-bahak, berteriak, hari ini adalah hari pengadilan surgawi menghadapi kehancuran. Kelopak mata Qin Dingling berkedut, meskipun pihak Wu Shuai menderita lebih banyak kerugian, dia tidak salah tentang itu. Dengan kelemahan terbesar mereka, buah panen Qi, Wu Shuai memiliki inisiatif dalam pertempuran ini. Pengadilan surgawi sedang menghadapi krisis, apa yang harus kita lakukan? Bahkan seseorang seperti Qin Dingling merasa kehilangan saat ini. Di tengah perasaan kehilangannya, dia juga merasa takut, jangan bilang pengadilan surgawi akan hancur di tanganku. Tepat pada saat ini, leluhur Laut Qi menyampaikan kepadanya, situasinya cukup kritis, kita perlu mengambil risiko. Qin Dingling menjawab tanpa sadar, risiko apa? Sebelumnya, Gu abadi jalur Qi milikku hancur, aku tidak bisa lagi menggunakan metode sebelumnya untuk menghilangkan buah panen Qi. Namun, aku telah menciptakan jurus pamungkas yang tidak lengkap, yang dapat menyebabkan buah panen Qi menyusut sementara. Kata leluhur Laut Qi. Mata Qin Dingling berbinar, dia melihat harapan dalam situasi putus asa ini, dia segera berkata, leluhur, tolong gunakan itu. Selama kita bisa melewati krisis ini, pengadilan surgawi tidak akan mengecewakanmu. Masalah terbesar pengadilan surgawi sekarang adalah buah panen Qi. Buah itu terlalu besar, seperti pegunungan, dan menjadi target terbesar untuk jurus pamungkas. Namun, jika menyusut, akan lebih mudah untuk melindunginya. Kita harus cepat. Jurus pamungkas ini belum selesai, aku hanya bisa bertahan beberapa saat. Leluhur Laut Qi berkata sambil terbang menuju buah panen Qi. Saat hendak menabraknya, ia berubah menjadi arus Qi berbentuk manusia yang menyatu dengan buah panen Qi. Buah panen Qi bergetar, seperti yang diharapkan, buah itu mulai menyusut. Setelah beberapa saat, buah itu berubah dari ukuran seperti pegunungan menjadi seukuran kereta kuda. Perubahan ini membuat Dewa Gu pengadilan surgawi terkejut tetapi juga senang. Sebuah rumah Gu abadi terbang turun dan melayang di atas buah panen Qi, melesatkan pilar cahaya besar yang menyelimuti seluruh buah panen Qi.
Sisi Wushuai menghujani dengan semburan jurus pamungkas tetapi sama sekali tidak dapat memengaruhi pilar cahaya itu. Di Zhangsheng dan Istana Naga tiba lagi. Hentikan mereka, Qin Dingling berteriak, tetapi situasi mereka terlalu pasif, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Buah panen Qi menyusut lagi, berubah dari kereta kuda menjadi seukuran labu biasa. Melihat mereka akan kalah lagi, Qin Dingling dengan cepat bertanya, "Leluhur, bisakah kau memindahkan buah panen Qi?" Leluhur Laut Qi menjawab dengan lemah, "Ini sudah batasku. Aku meneliti metode kebangkitan Demon Immortal Qi Jue, aku hanya bisa mengecilkan buah tetapi aku tidak bisa memindahkannya. Metode ini hanya dibuat secara sembarangan, itu tidak lengkap, kau harus segera memikirkan solusinya." Qin Dingling sudah kehabisan ide, dia awalnya ingin mengirim anggota dari 10 sekte kuno besar ke sini untuk bertarung. Tetapi gerbang surga pusat pengadilan surgawi, yang dapat mengerahkan anggota, dihancurkan oleh peri Ziwei selama perang takdir. Tetapi pada saat berikutnya, dinding Qi primordial hancur, arus Qi yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh di Zhangsheng. Kekuatan pertempuran di Zhangsheng turun dengan cepat, tingkat ancamannya menurun. Ini adalah metode cadangan dari Primordial Origin Immortal Venerable, yang digunakan pada Fang Yuan selama perang takdir. Pada saat itu, Fang Yuan tidak dapat melepaskan diri darinya, Limitless Demon Venerable harus mengambil tindakan untuk membantunya memblokir arus Qi ini. Namun sekarang, permainan catur telah berakhir, kedua sosok yang terhormat itu telah pergi, tidak ada yang dapat membantu di Zhangsheng. Dalam sekejap, di Zhangsheng ditekan oleh Sabinineti 5. Krisis pengadilan surgawi untuk sementara waktu berkurang. Di pihak Wushuai, mereka kehilangan kekuatan tempur terpenting mereka. Istana Naga harus maju dan menggunakan jurus pamungkas asap cahaya mimpi, karena pengadilan surgawi tidak memiliki cara untuk melawannya, kekuatan iblis Istana Naga melonjak. Ini tidak bisa terus berlanjut, pengadilan surgawi kita kekurangan orang dengan kekuatan tempur puncak. Qin Dingling menggertakkan giginya. Jika Duke Long ada di sini, bagaimana mungkin musuh-musuh ini bertindak begitu ganas? Leluhur Laut Qi juga memiliki kekuatan tempur puncak tetapi dia menghadapi serangan balik dari kegagalan jurus pamungkas. Dia juga bukan anggota pengadilan surgawi, mengapa dia bertarung sampai mati untuk kita? Sementara Qin Dingling memikirkan hal ini, leluhur Laut Qi mengirimkan pesan lagi. Kunci terbesar sekarang adalah menyingkirkan buah panen Qi. Selama itu disingkirkan, kita bisa menyerang tanpa khawatir. Masih ada harapan sekarang. Jurus pamungkasku hanya kekurangan bagian akhir untuk diselesaikan. Ada peluang keberhasilan yang tinggi. Hati Qin Dingling bergetar, apa yang kamu butuhkan? Leluhur Laut Qi menjawab, saya butuh makna sejati jalur surga dari pengadilan surgawi. Saya perlu meningkatkan level pencapaian jalur surga saya dan mengonseptualisasikan jurus pamungkas secara cepat untuk menyingkirkan buah panen Qi. Oh, kenapa begitu? Tanya leluhur Laut Qi. Karena tidak ada yang bisa mengolah jalur surga. Jika bisa diolah, mengapa pengadilan surgawi kita membuat menara pengawas surga untuk memanfaatkan Gu Takdir? Kata-kata Qin Dingling dipenuhi dengan emosi yang dalam. Tidak ada Dewa Gu yang bisa mengolah jalur surga, oleh karena itu, makna sejati jalur surga tidak pernah ada. Tidak mudah bagi Dewa Gu untuk meninggalkan makna sejati. Untuk meninggalkan makna sejati, jalur kebijaksanaan dan jalur aturan memiliki kemudahan terbesar. Sedangkan untuk jalur lainnya, mereka harus mencapai tingkat tertentu dalam meniru jalur ini untuk meninggalkan makna sejati mereka. Misalnya, makna sejati jalur penyempurnaan leluhur rambut panjang atau makna sejati jalur transformasi Reckless Savage. Setelah mendengar jawaban Qin Dingling, Fang Yuan tidak merasa sedih. Dia datang dengan persiapan. Permintaannya sebenarnya adalah penyelidikannya terhadap fondasi pengadilan surgawi, bagaimana jika mereka memilikinya. Pengadilan surgawi tidak memiliki makna sejati jalur surga bukanlah hal yang tidak terduga. Leluhur Laut Qi, Fang Yuan, mendesah dalam-dalam saat ia menyampaikan kepada Qin Dingling, kalau begitu tidak ada harapan. Aku hanya bisa keluar dan bertarung bersama pengadilan surgawi untuk membunuh manusia-manusia varian ini. Qin Dingling langsung menjadi cemas. Buah panen Qi adalah kelemahan fatal pengadilan surgawi, alasan mengapa mereka masih bisa mempertahankan jalan buntu adalah karena leluhur Laut Qi membuat buah itu lebih kecil. Begitu ia melepaskannya dan buah itu kembali menjadi seukuran gunung, pengadilan surgawi akan berada dalam posisi yang sulit, situasinya akan sulit untuk dibalikkan. Qin Dingling menghadapi tekanan yang sangat besar sekarang.
Sebagian tekanannya berasal dari musuh, tetapi sebagian lagi berasal dari dalam dirinya. Setelah perang takdir, kuburan abadi rusak parah, fondasi pengadilan surgawi berkurang, Qin Dingling harus mengambil tanggung jawab ini dan mengelola semua urusan pengadilan surgawi, yang berada di ambang kehancuran. Ia bekerja keras selama beberapa hari ini, ia telah memberikan segalanya, ia mengerahkan tubuh dan pikirannya untuk pengadilan surgawi, mencoba mengembalikan kejayaannya sebelumnya. Mirip dengan anggota pengadilan surgawi lainnya, Qin Dingling memiliki perasaan yang kuat untuk menjadi bagian dari pengadilan surgawi. Namun sekarang, musuh menyerang secara tiba-tiba, mereka bahkan memiliki kelemahan fatal berupa buah panen Qi. Qin Dingling merasakan bahaya yang sangat besar, apakah pengadilan surgawi akan hancur dalam pertarungan ini? Apakah karena kegagalannya untuk mempertahankannya, apakah dia akan menjadi pendosa terbesar dalam sejarah pengadilan surgawi? Gemuruh, pertarungan sengit terus berlanjut, Istana Naga mengamuk tanpa hambatan. Dengan ancaman internal dan eksternal, tekanan mendorongnya untuk berjudi. Laut Qi, jangan menyerah. Meskipun pengadilan surgawi tidak memiliki makna sejati jalur surga, kami memiliki hasil penelitian jalur surga yang melimpah. Aku akan menyerahkannya kepadamu. Qin Dingling memberikan Gu abadi jalur informasi kepada leluhur Laut Qi tanpa ragu-ragu. Rencanaku berhasil. Fang Yuan menerima Gu abadi jalur informasi ini. Dia menghela napas dalam-dalam di dalam hatinya saat dia segera melihatnya. Cerdas, luar biasa, menakjubkan. Fang Yuan hanya melihat sebagian kecil tetapi matanya bersinar dengan cahaya terang, dia terus memujinya di dalam hatinya. Selama 3 juta tahun terakhir, pengadilan surgawi bangkit menjadi kekuatan manusia nomor 1 di dunia. Tahun-tahun ini, mereka awalnya mengikuti kehendak surga, sebelum mencoba menolaknya kemudian, diikuti dengan mengubah kehendak surga dan mengganggu dao surgawi. Hasil penelitian jalur surga mereka melimpah, mereka tidak dapat disangkal memiliki kemajuan paling banyak di dunia. Gu takdir adalah Gu abadi jalur surga, itu tidak dapat digunakan oleh siapapun. Tetapi pengadilan surgawi secara paksa menciptakan menara pengawas surga dan melepaskan sebagian kekuatan Gu takdir. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, mengapa Spectral Soul menyusup ke pengadilan surgawi? Sebagian besar alasannya adalah untuk mencoba mendapatkan hasil penelitian jalur surga. Adapun mengapa Limitless Demon Venerable memutuskan untuk bertaruh dengan keinginan Star Constellation dan mengatur permainan catur, bukankah itu karena dia ingin menggunakan hasil penelitian jalur surga pengadilan surgawi untuk membantu rencananya di dalam Crazy Demon Cave? Dan sekarang, mereka berakhir di tangan Fang Yuan. Fang Yuan melihat ke dalamnya, hatinya bergetar. Dia melihat 2 gerakan pembunuh. Yang satu bernama sensasi surga manusia, yang lain disebut manusia yang melaksanakan pekerjaan surga, keduanya diciptakan oleh Star Constellation Immortal Venerable. Sensasi surga manusia memungkinkan keinginan Gu Immortal untuk berinteraksi dan menyatu dengan keinginan surga. Manusia yang melaksanakan pekerjaan surga dibangun di atas fondasi sensasi surga manusia, itu memungkinkan Gu Immortal untuk menggantikan keinginan surga sampai tingkat tertentu. Justru karena 2 jurus pamungkas ini, kehendak Star Constellation dapat mengganggu dan memengaruhi kehendak surga, dia bahkan dapat menggantikan kehendak surga untuk mengendalikan takdir Gu dan memungkinkan pengadilan surgawi memiliki kekuasaan yang menentukan selama 3 juta tahun. Solusinya ada di sini. Fang Yuan sangat merasakan bahwa 2 jurus pamungkas ini adalah kunci untuk keluar dari kesulitannya saat ini. Dia mengambil risiko untuk datang ke pengadilan surgawi sekarang dan menipu Qin Dingling, itu untuk mencapai tujuannya, yang akhirnya tercapai. Laut Qi, aku ingin tahu apakah hasil penelitian ini dapat membantumu menyelesaikan jurus pamungkas. Qin Dingling bertanya saat dalam pertempuran yang intens. Fang Yuan terbatuk, hasil penelitian jalur surgamu cukup membantuku. Namun, memodifikasi jurus pamungkas saat ini mengandung risiko. Aku butuh kamu untuk bertarung dan mengulur waktu, beri aku waktu sebanyak mungkin. Qin Dingling menggertakkan giginya, leluhur, kamu harus cepat, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Dalam kasus terburuk, kita harus menyerahkan pengadilan surgawi dan menyelamatkan para dewa Gu sebagai gantinya. Dia sudah membuat rencana untuk skenario terburuk. Fang Yuan terus membaca. Mengikuti 2 jurus pamungkas itu adalah konsep yang dibuat oleh Star Constellation Immortal Venerable. Fang Yuan melihatnya dan memperoleh pencerahan yang mendalam. Kehendakku mewakili kehendak surga mewakili kehendakku, jadi begitulah, begitulah.
Fang Yuan tetap diam saat dia fokus memahami informasi ini, dia membiarkan klonnya, Wu Shuai, untuk terus memimpin aliansi dua surga untuk melawan pengadilan surgawi. Karena metode Primordial Origin, di Zhang Sheng tidak lagi sekuat itu, Ruan dan menekannya. Adapun Sabi 95, mereka telah bergabung kembali dengan garis pertahanan, untuk menjadi bagian dari pasukan yang melawan Istana Naga. Di bawah kendali Wu Shuai, Istana Naga menyerbu medan perang tanpa halangan, pengadilan surgawi sangat terganggu oleh kekuatannya. Namun di sisi lain, para Dewa Gu dari aliansi dua surga ditekan, mereka tidak sekuat masing-masing Dewa Gu pengadilan surgawi. Dibandingkan dengan anggota pengadilan surgawi, mereka kurang kuat. Hanya dua orang yang memiliki kekuatan pertempuran yang setara, mereka adalah dua wakil pemimpin aliansi, Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian. Adapun jiwa spektral, yang berpura-pura menjadi Nyonya Abu Dingin, dia terus menyembunyikan dirinya, di permukaan, dia berjuang mati-matian dan tidak dapat memberikan perlawanan yang kuat. Ini adalah kesempatan utama, Peri Ziwei, bawa semua orang dan berpartisipasilah dalam pertempuran di pengadilan surgawi. Jiwa spektral memberi instruksi, Fang Yuan ada di pengadilan surgawi, aku akan membunuhnya, anggota pengadilan surgawi, dan leluhur Laut Qi. Peri Ziwei menerima instruksi dan bertanya, apakah kita sertakan kelompok Longevity Heaven? Apakah kita beritahu mereka tentang situasi di pengadilan surgawi? Peri Ziwei hanya menyimpulkan lokasi Fang Yuan, Bing Sai Chuan juga mengetahuinya. Namun, dia tidak tahu tentang situasi pengadilan surgawi saat ini, dia hanya berpikir bahwa mereka bersikap hati-hati. Dalam hal itu, Bing Sai Chuan perlu menyembunyikan informasi tentang lokasi Fang Yuan. Meskipun dia ingin membiarkan mereka bertarung satu sama lain, jika pengadilan surgawi menangkap atau membunuh Fang Yuan, mereka akan mendapatkan semua warisannya dan Gu abadi, bukankah itu akan menguntungkan mereka? Jadi, rencana Bing Sai Chuan adalah terus bekerja sama dengan pihak Spectral Soul dan mencoba menyerang pengadilan surgawi bersama-sama lain kali. Spectral Soul mengingat serangan dari Giant Sun selama perang takdir dan mendengus dingin, dia tidak ragu-ragu, tidak perlu memberitahu mereka, sembunyikan ini dari mereka, kelompokmu akan datang sendiri. Jadi, Peri Ziwei tidak mengatakan apa-apa, setelah meninggalkan kelompok Bing Sai Chuan, kelompoknya menuju pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi rusak dan dinding lubang retak, itu menjadi terhubung ke dunia luar. Peri Ziwei dan yang lainnya bisa masuk dengan sangat cepat. Kelompok Peri Ziwei tidak bisa membalikkan keadaan, kita harus menunggu sampai kedua belah pihak menderita kerugian bersama sebelum kita dapat memberikan dampak maksimal. Spectral Soul mempertimbangkan, baginya, kasus terbaik adalah bagi Wu Shuai dan pengadilan surgawi untuk melumpuhkan kekuatan pertempuran masing-masing. Pada saat itu, jika dia mengambil tindakan, dia akan menuai keuntungan besar. Tapi mengapa bajingan Fang Yuan itu tidak melakukan apapun? Spectral Soul mengamati Istana Naga sementara pada saat yang sama, seorang Gu Haus abadi dari pengadilan surgawi menyerangnya. Spectral Soul menahan niat membunuhnya, ia meninggalkan sekelompok binatang buas jiwa, terus mundur. Agar bisa bersembunyi, ia memutuskan untuk menunggu dan bertahan. Namun, Gu Haus abadi ini datang untuknya dan menggunakan jurus pembunuh, seberkas cahaya yang dalam melesat ke arah Spectral Soul. Hati Spectral Soul bergetar saat ia ragu-ragu. Ia memiliki kemampuan untuk menghindarinya, tetapi Lady Cold Edge tidak. Tidak ada pilihan lain, ia meninggalkan sekelompok binatang buas jiwa lain untuk menghalangi Gu Haus abadi dan mengulur waktu. Mati, Cewek tiba-tiba muncul di belakang Lady Cold Edge, tubuhnya bersinar dalam cahaya keemasan, auranya setajam pisau. Apakah kau benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Spectral Soul sangat marah, tetapi ia memutuskan untuk terus berakting. Ledakan, serangan Cewek mendarat di Lady Cold Edge. Ia jatuh ke tanah sambil batuk seteguk darah. Aura Lady Cold Edge terus melemah hingga benar-benar diam. Mati, aku membunuh satu lagi. Cewek tidak merasakan Spectral Soul, dia terbang menjauh di rumah Gu abadi, menuju area lain di medan perang. Spectral Soul tetap di tanah seperti mayat, tidak bergerak dan berpura-pura mati. Ledakan-ledakan-ledakan, beberapa saat setelah dia mendarat di tanah, serangkaian gerakan pembunuh abadi berubah menjadi kilat saat mereka melesat jatuh, meletus di sekitar tubuh Spectral Soul. Lady Cold Edge berubah menjadi arang, setengah dari dagingnya matang dan memancarkan aroma daging. Aku akan bertahan. Spectral Soul menggertakkan giginya. Bam!
Dengan suara keras, Di Zhang Seng juga jatuh, mendarat di atas Spectral Soul. Selanjutnya, Ruan dan terbang ke arah Di Zhang Seng dan berteriak dengan penuh semangat, serang, 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 serang. Bam bam bam, tanah bergetar hebat, tulang-tulang Spectral Soul hampir hancur, aku akan bertahan. Di Zhang Seng dan Ruan dan terbang menjauh, segera, sebuah rumah Gu abadi datang. Itu adalah Istana Naga, jurus pembunuh abadi, asap cahaya mimpi. Wu Shuai menggunakan jurus pembunuh jalur mimpi dan mengejar Qin Dingling tanpa henti. Qin Dingling menghindari serangan itu dengan cepat, jurus pembunuh asap mimpi itu tidak dapat berbalik tepat waktu, jurus itu akan mendarat di Spectral Soul. Spectral Soul, cukup sudah. Pada saat berikutnya, dia bangkit tiba-tiba, melambaikan tangannya, ki hitam meresap ke seluruh medan perang. Wus! Tanah bergetar, gunung bergemuruh, semua Gu abadi yang hadir terhempas oleh dampaknya. Dia melihat saat ketika Lady Cold Ash dibunuh oleh Cewei, dia merasa sedikit kasihan padanya. Memikirkan bahwa tak lama kemudian, dia benar-benar akan hidup kembali. Apakah dia berpura-pura mati sebelumnya, tetapi karena nasib buruk, jurus pembunuh jalur mimpi hampir mengenainya, jadi dia harus membalas. Tapi, mengapa Lady Cold Ash memiliki kekuatan tempur seperti itu? Xiao Hejian tidak hanya terkejut, para dewa Gu lainnya juga memiliki keraguan yang sama. Namun dibandingkan dengan pengadilan surgawi, aliansi dua surga juga dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun, meskipun Lady Cold Ash sangat menyembunyikan kekuatannya, dia tetap salah satu dari mereka. Serangan sebelumnya memiliki kekuatan yang mirip dengan Dukelong. Apakah Lady Cold Ash seseorang yang setingkat dengan Dukelong? Aku menolak untuk mempercayainya. Seorang dewa Gu di pihak pengadilan surgawi terbang keluar lagi, tidak lain adalah Cewei, yang menunjukkan kekuatan besar dalam pertempuran ini. Cewei terbang menuju Lady Cold Ash, segala macam tanda menunjukkan bahwa jurus sebelumnya adalah kartu truf Lady Cold Ash, itu tidak dapat sering digunakan. Mati, tubuh Cewei memancarkan cahaya keemasan saat ia terbang menuju Lady Cold Ash seperti meteor yang jatuh. Pada saat yang sama, di suatu tempat di bawah tanah yang jauh dari medan perang, dua anggota pengadilan surgawi masih berusaha keras untuk memurnikan Gu kebencian. Pengembara hati merah mengendalikan formasi sementara King Chou tetap tidak bergerak seperti patung. Suara 9 peri spiritual datang dari dalam patung, kita hampir selesai, hanya dalam beberapa menit lagi, kita akan benar-benar memurnikan Gu kebencian. Begitu dia mengatakan itu, mata redup King Chou terbuka. Cahaya merah darah tak berujung keluar dari matanya. Apa yang terjadi? 9 peri spiritual berteriak kaget. Apa yang terjadi? Pengembara hati merah bertanya sambil menanamkan esensi abadi, meningkatkan kekuatan formasi abadi. Namun tubuh King Chou mulai bergetar dengan intensitas yang lebih besar. Itu Gu kebencian, oh tidak. 9 peri spiritual tiba-tiba berteriak, ia terbang keluar dari tubuh King Chou seperti kilatan cahaya. Raungan. King Chou mendapatkan kembali kebebasannya, ia meraung ke langit, suaranya bergema di seluruh area, meledak dengan dampak yang menggelegar. Ledakan. Pada saat berikutnya, King Chou menyerbu keluar dari formasi, terbang menuju permukaan, meninggalkan formasi yang rusak dan dua dewa Gu tingkat 8 pengadilan surgawi yang sangat terkejut. Pengembara hati merah, yang mengendalikan formasi, mengalami serangan balik yang cukup besar. Ia dengan cepat membantu 9 peri spiritual yang jatuh sambil bertanya, King Chou telah terbang ke medan perang, apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, medan perang telah mengalihkan perhatiannya dari Istana Naga dan buah panen Ki Kenyonya Abu Dingin. Serangan Lady Cold Ash terlalu kuat, ia mengejutkan semua Gu Immortal. Cewei tiba di hadapannya, Lady Cold Ash hanya mendengus dingin saat tubuhnya terbang, berubah menjadi cahaya hitam saat ia menyerang Istana Naga. Pada saat yang sama, Lady Cold Ash berteriak dengan suara keras, Fang Yuan, sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Spectral Soul punya ide yang jelas, karena Fang Yuan tidak muncul, ia akan memaksanya keluar. Sekarang situasinya berbeda. Selama perang takdir, Spectral Soul sangat lemah, ia hanya bisa melarikan diri dan memulihkan diri menggunakan kekuatan peri Ziwei dan Patua Zheng Yuan. Namun sekarang, ia telah mendapatkan banyak kekuatannya, ia tidak lagi lemah. Apa yang sedang terjadi? Para dewa benar-benar tercengang. Lady Cold Ash benar-benar mengabaikan Cewei, ia langsung menuju Istana Naga. Perselisihan internal, gerakan Cewei terhenti sejenak.
Tunggu dan lihat dulu, ini mungkin rencana mereka. Qin Dingling ingin bermain aman, ia mengumpulkan para dewa. Wu Shuai mengerutkan kening, ia menggerakkan istana naga untuk mundur. Namun Lady Cold Ash lebih cepat. Ia meletakkan telapak tangannya di atas istana naga. Tindakan itu tampak lemah, tetapi membuat seluruh istana naga terbang seperti bola meriam. Pada saat yang sama, siluet binatang jiwa purba muncul di permukaan istana naga. Raungan, raungan, raungan. Setiap siluet binatang jiwa purba yang berkedip akan memberikan serangan besar ke istana naga. Setelah lebih dari 10 binatang jiwa purba muncul, sudah ada lubang besar di puncak istana naga, pilar-pilar patah dan ubin retak, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Wei menyaksikan dengan keringat di dahinya, dia tahu kekuatan istana naga, tetapi Nyonya Abu Dingin telah memberikan kerusakan seperti itu hanya dengan satu serangan telapak tangan. Jadi Nyonya Abu Dingin sebenarnya sangat kuat. Aku hanya mencari kematian sebelumnya dengan menyerangnya. Wei segera mengubah arah saat dia mundur. Nyonya Abu Dingin, apa yang kamu lakukan? Teriak Xiao Hejian, jurus pembunuh jalur jiwa apa ini? Kekuatannya seperti itu, meskipun Raja Abadi Kristal Es menunjukkan ekspresi marah, dia diselimuti keringat dingin. Istana Naga masih mundur. Bisakah kamu melarikan diri? Lady Cold Ash tersenyum dingin, dia hendak menyerang lagi ketika bayangan besar menyelubungi tubuhnya. Lady Cold Ash berbalik untuk melihat, dia melihat King Chou, yang berukuran sebesar gunung, telah mendekatinya di suatu titik, membuka mulutnya yang haus darah saat mencoba melahapnya. Melihat ini, bahkan tatapan Lady Cold Ash membeku sesaat. Spectral Soul menyadari keberadaan King Chou. Namun dia tidak menyangka akan bertemu King Chou di tempat dan waktu ini. Melihat bahwa Lady Cold Ash akan mati, tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi asap hitam saat dia melayang menjauh, menghindari serangan. King Chou, binatang buas, enyahlah, teriak Lady Cold Ash, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di kepala King Chou. Adegan dari sebelumnya terlihat lagi, siluet binatang buas jiwa yang tak terlupakan muncul di sekitar King Chou saat mereka berkedip. Bam bam bam, setiap kali siluet muncul, suara ledakan akan mengikutinya. King Chou segera dipenuhi luka-luka tetapi tidak mundur bahkan dalam bahaya kematian. Jiwa spektral baru saja akan mengejar istana naga ketika King Chou menghalangi jalannya lagi. Jiwa spektral, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Teriak King Chou saat menerkam Lady Cold Ash. Jiwa spektral marah, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Dia mengendalikan tubuh Lady Cold Ash saat dia menyiapkan gerakan pembunuh yang mengerikan. Asap hitam mulai keluar dari 7 lubang Lady Cold Ash, auranya tumbuh dengan cara yang mengerikan. Asap hitam berkumpul dan bergerak ke arah King Chou. Jurus pamungkas King Chou berubah menjadi asap hitam. Setelah beberapa saat, asap hitam itu menghilang. Jurus pamungkas King Chou mendarat di tubuh Nyonya Cold Ash tanpa melemah sedikitpun. Ekspresi Nyonya Cold Ash berubah menjadi terkejut, dia terlempar setelah lengah. Gu abadi peringkat 9. Tidak, hanya produk yang belum lengkap. Nyonya Cold Ash menelan seteguk darah, dia menyipitkan matanya dan menatap King Chou, ekspresinya tegas. Peri spiritual 9 baru saja tiba di medan perang, pupil matanya mengecil, aku tidak salah merasakan. Gu kebencian peringkat 8 akan menjadi peringkat 9. King Chou berasal dari jiwa-jiwa yang dibantai oleh jiwa spektral. Gu abadi inti yang menciptakan King Chou adalah Gu kebencian, tetapi Gu kebencian dan King Chou memiliki hubungan yang luar biasa. Gu kebencian tidak hanya menciptakan King Chou juga memelihara dan memelihara Gu kebencian. Mungkin Gu kebencian hanya peringkat 6, atau bahkan 4 atau 5 di awal. Namun seiring pertumbuhan King Chou, kebenciannya yang tak berujung membuat Gu kebencian terus tumbuh hingga sekarang. Gu kebencian itu sudah bergerak dari peringkat 8 ke peringkat 9. Gu kebencian peringkat 9 melihat Lady Cold Ash terlempar oleh King Chou, para dewa yang hadir tercengang. Aura Gu immortal tingkat 9 itu tidak palsu, tetapi terlalu lemah, bagian utama aura itu masih setingkat dengan Gu immortal tingkat 8. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar. Gu immortal tingkat 9 yang belum lengkap. Semua dewa menjadi bingung. Penyempurnaan Gu selalu menjadi proses yang ketat, baik metode penyempurnaan manusia atau manusia berbulu, semuanya memiliki spesifikasinya sendiri. Ini berlaku untuk Fang Yuan dan leluhur rambut panjang. Tidak pernah ada kasus di mana cacing Gu masih dapat digunakan dalam pertempuran selama penyempurnaan. Tetapi kebenaran ada di depan mereka,
para dewa harus mengakui fakta itu. Metode penyempurnaan apa ini? Banyak Dewa Gu menjadi sangat bersemangat, ini akan memulai tren baru jalur penyempurnaan. Jiwa spektral, King Chou memiliki Gu kebencian, itu seharusnya tidak salah. Memikirkan bahwa tubuh Lady Cold Ash benar-benar diambil alih oleh jiwa spektral. Melihat apa yang dikatakan oleh Spectral Soul, sepertinya Fang Yuan juga ada di sini, bersembunyi di Istana Naga. Para Dewa Gu terkejut dan bingung. Terlalu banyak kejadian tak terduga yang terjadi dalam pertempuran ini. Pengadilan Surgawi, Dua Surga, Spectral Soul, dan Fang Yuan semuanya memiliki rencana mereka sendiri, tidak ada yang tahu seluruh situasi dengan jelas. Meskipun Fang Yuan terlahir kembali, dia tetap sama. Identitas Spectral Soul terungkap, Fang Yuan merasa cukup lega karenanya. Istana Naga mundur lebih cepat. Wu Shuai memanggil kembali 3 jenderal Naga. Pada saat yang sama, para Dewa Gu dari Aliansi Dua Surga menjaga Istana Naga dari Spectral Soul. Wu Shuai tidak berani mengambil risiko membiarkan para dewa dari Aliansi Dua Surga masuk ke Istana Naganya. Kemunculan Spectral Soul membuat semua orang juga curiga. Aku tidak sabar lagi, leluhur Laut Qi, Fang Yuan, menggertakkan giginya sebelum mengaktifkan metode tersembunyinya. Awalnya dia bermaksud untuk menunggu lebih lama, tetapi dengan kemunculan Spectral Soul dan serangan King Chou, dia mengerti bahwa situasinya berada di luar kendalinya, dia harus bertindak cepat. Fang Yuan segera menghubungi Qin Dingling, modifikasi itu ada hasilnya, lindungi aku dengan baik, kita akan memasuki masa kritis sekarang. Dimengerti, kegembiraan terpancar di wajah Qin Dingling, ini adalah berita terbaik yang pernah didengarnya sejak pertempuran dimulai. Para Dewa Gu Pengadilan Surgawi menyusut kembali untuk membentuk lingkaran pertahanan yang ketat, mereka bertahan melawan Spectral Soul dan Istana Naga Wu Shuai. Raung, King Chou menyerang ke arah Nyonya Abu Dingin. Aura tingkat 9 Gu kebencian semakin kuat, sepertinya kemunculan Spectral Soul telah membangkitkan kebencian terdalam di hati King Chou. Perasaan kebencian yang kuat ini dengan cepat membantu memurnikan Gu kebencian. Spectral Soul dan King Chou bertarung, dia benar-benar tertekan untuk beberapa saat. Niat membunuh di wajahnya menjadi lebih padat, setelah beberapa putaran, dia meludahkan seteguk ki hitam. Ki hitam itu kecil dan tidak berarti, tetapi begitu terbang ke arah King Chou, itu membuat gerakan King Chou lambat, serangannya tidak lagi cepat. Tubuh Spectral Soul bergetar, berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi King Chou dengan erat. King Chou memiliki Gu kebencian, dia seharusnya bisa mengetahui Spectral Soul yang sebenarnya. Tetapi melawan Spectral Soul yang tak terhitung jumlahnya, dia menunjukkan ekspresi bingung, telah kehilangan targetnya. Tubuh utama Spectral Soul tiba-tiba muncul di belakang King Chou, dia mengulurkan telapak tangannya dan seluruh lengan bawahnya ditusukkan ke tubuh King Chou. Tubuh King Chou mulai menggigil, ia merasakan sakit yang luar biasa saat ia mengangkat kepalanya dan meraung. King Chou melepaskan jurus pembunuh abadi secara berurutan, mengabaikan keadaannya sendiri saat ia menyerang Spectral Soul yang berada di punggungnya. Spectral Soul menahan serangan tanpa henti tetapi terus mempertahankan metodenya saat ini. King Chou jatuh ke tanah, dengan suara keras, bumi bergemuruh, sebuah lubang besar tercipta. King Chou berguling-guling di tanah, ia tidak mampu mengabaikan Spectral Soul. Oh tidak, ia mencoba untuk memurnikan King Chou. Qin Dingling melihat apa yang terjadi, jantungnya berdebar kencang, ia ingin memerintahkan para Dewa Gu untuk mengganggu Spectral Soul. Tetapi Wu Shuai bergerak satu langkah lebih awal. Istana Naga melepaskan asap cahaya yang melamun saat awan asap merah muda terbang menuju Spectral Soul. Spectral Soul tidak takut dengan metode lain tetapi metode jalur mimpi masih mengancam. Ia tidak punya pilihan selain berhenti dan mundur untuk saat ini. King Chou mendapatkan kembali kebebasannya sebagai hasilnya tetapi ia sangat lemah, ia hampir jatuh ke tanah. Sebaliknya, Spectral Soul terbang ke langit dengan aura yang meningkat. Jelas, metode yang digunakan terhadap King Chou sebelumnya bukan hanya perbudakan, tetapi juga memiliki kemampuan khusus untuk mengekstraksi kekuatannya. Melihat ini, hampir semua Gu Immortals merasa kecewa. King Chou memiliki Gu kebencian tingkat 9, kekuatan tempurnya meningkat drastis, mencapai level Fang Yuan, Duke Long, dan Feng Jiuge selama perang takdir, tetapi tidak efektif melawan Spectral Soul. Selain mengejutkan, Spectral Soul pada awalnya, begitu dia bersiap, King Chou dengan mudah dapat dilawan setelahnya. Pada akhirnya, King Chou masih merupakan binatang jiwa yang tak terlupakan,
ia melawan Spectral Soul, yang pada dasarnya adalah seorang kultivator jalur jiwa dan memiliki pengetahuan terdalam tentang hal ini. Spectral Soul memiliki banyak metode untuk melawan binatang jiwa yang tak terlupakan. Pada kenyataannya, alasan penciptaan binatang jiwa adalah Spectral Soul sendiri. Sayang sekali, aku hampir saja memperbudak binatang buas legendaris ini. Fang Yuan, kau sedang mencari kematian. Rencana Spectral Soul digagalkan, ia memancarkan niat membunuh dengan ekspresi dingin, menyerang Istana Naga lagi. Kedua belah pihak bertarung lagi. Wu Sui mengerahkan seluruh upayanya tetapi ia tidak dapat menahan metode Spectral Soul, ia terpaksa mundur. Kekuatan iblis Spectral Soul sangat luar biasa, ia mendominasi seluruh medan perang tanpa kesulitan. Istana Naga, yang menunjukkan kinerja hebat sebelumnya, tidak dapat bertahan melawan kekuatannya yang tak tertandingi. Gerakan pembunuhnya tidak ada habisnya, mereka memiliki kekuatan besar atau efek aneh, semuanya sulit untuk dipertahankan. Spectral Soul telah pulih, meskipun ia belum berada di level saat ia memurnikan janin abadi berdaulat Gu di Gunung Yitian, ia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Wu Sui mengendalikan Istana Naga untuk melawan Spectral Soul. Selama waktu ini, King Chou dan yang lainnya juga ikut campur, tetapi mereka semua ditekan, situasinya menjadi semakin berbahaya. Setelah lebih dari 10 ronde pertempuran, Istana Naga rusak parah. Ketiga Jenderal Naga semuanya tewas di tangan Spectral Soul. Untungnya, ada jurus pembunuh asap cahaya mimpi yang membuat Spectral Soul khawatir. Para Dewa Gu dari Aliansi Dua Surga tidak dapat diandalkan, mereka semua bersembunyi di satu sisi. Kekuatan Spectral Soul terlalu mengerikan, siapapun yang mendekat akan mati. Waktunya sudah hampir tiba, Wu Sui akhirnya menerima instruksi dari tubuh utamanya. Ia menghembuskan napas, mengarahkan Istana Naga menuju buah panen Qi. Qin Dingling dan yang lainnya telah membentuk garis pertahanan, mereka menjadi waspada, mereka menembakkan cahaya yang sangat dalam tanpa henti. Wu Sui berteriak, pengadilan surgawi, jika kalian masih menolak untuk bertindak, setelah jiwa hantu membunuhku, kalian semua akan mati juga. Qin Dingling membalas, berhenti sekarang juga, siapapun yang datang ke sini akan menghadapi serangan penuh kami. Selama pertarungan antara jiwa hantu dan Istana Naga, pengadilan surgawi hanya menonton di samping, tidak melakukan apapun. Qin Dingling dan yang lainnya menunggu Fang Yuan, selama dia tidak bergerak, mereka tidak akan menyerang. Tidak ada yang tahu rencana jahat apa yang sedang dipersiapkan iblis Fang Yuan ini. Wu Sui tidak peduli, dia mengarahkan Istana Naga untuk mendekati garis pertahanan pengadilan surgawi. Di belakangnya, jiwa hantu mengejar tanpa henti. Ekspresi Qin Dingling muram, dia memerintahkan, serang Istana Naga, paksa mundur. Gemuruh, segala macam gerakan mematikan mendarat di Istana Naga, menciptakan riak-riak indah berbagai warna di langit. Istana Naga seperti perahu yang runtuh, melaju melawan ombak yang berbahaya. Sejumlah besar cacing Gu mati, termasuk Gu abadi. Pertempuran ini menyebabkan kerugian besar bagi Istana Naga, biaya untuk memperbaikinya akan sangat tinggi. Oh tidak, sudah hampir. Mereka menyaksikan Istana Naga hampir melewati garis pertahanan pengadilan surgawi. Pada saat yang genting, Sabi 95 dan Ruan dan keluar untuk memblokir Istana Naga meskipun dalam bahaya. Namun segera, jiwa hantu juga datang, kekacauan pun terjadi. Mati, niat membunuh jiwa hantu melonjak, dia segera menang. Garis pertahanan pengadilan surgawi runtuh. Tepat pada saat ini, tawa leluhur laut Qi terdengar. Swiss Swiss Swiss. Buah panen Qi yang awalnya terkondensasi meledak menjadi tsunami, menelan langit dan bumi, awan dan angin mengamuk, sekaligus, seluruh medan perang dipenuhi dengan arus Qi dalam jangkauan yang sangat luas. Seketika, semua Dewa Gu kehilangan arah, mereka hanya bisa melihat Qi putih di depan mereka, mereka bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Di tengah arus Qi, ada bentuk bayi berkumpul, melahap Qi putih. Dalam beberapa tarikan napas waktu, bayi itu tumbuh dengan cepat, menjadi tua saat menjadi penampilan leluhur Laut Qi, memiliki tingkat kultivasi peringkat 8. Tubuh utama Fang Yuan berkedip, dia melambaikan lengan bajunya, jiwa terbelah yang dipersiapkan sebelumnya terbang keluar, membawa cacing Gu dan esensi abadi ke dalam tubuh leluhur Laut Qi. Setelah jiwa terbelah tiba, klon Laut Qi membuka matanya. Sementara tubuh utama Fang Yuan menggunakan kesempatan itu untuk memasuki Istana Naga.